Halo teman-teman, kembali lagi di Gracie Film. Kali ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata asal Rusia dengan judul Chernobyl 1986. Film yang digarap oleh Danila Kozlovsky ini dirilis tanggal 15 April 2021. Film berdurasi 136 menit ini bercerita tentang seorang pemadam kebakaran yang mengalami dampak akibat bencana nuklir di Republik Sosialis Soviet dan Ukraina pada April 1986. Seorang pria bernama Alexei bertugas sebagai pemadam kebakaran dan ingin pulang bersama dengan kekasihnya. Akan tetapi, bencana nuklir terjadi, sehingga Alexei harus membantu para teknisi dan orang-orang yang terjebak di wilayah Chernobyl. Ia turut membantu agar reaksi nuklir tidak menyebar keluar dari Chernobyl. Nah, sebelum kita masuk ke isi cerita, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh dong untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jika sudah, terima kasih ya, dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita ini diawali dengan kembalinya pertemuan Alexei dan Olga, sepasang kekasih yang sudah lama tidak bertemu. Mereka bertemu di salon tempat Olga bekerja. Niat bernostalgia, mereka berdua kembali melakukan kencan yang menimbulkan kedekatan emosional mereka kembali. Alex tidak ingin berpisah begitu saja, tapi Olga mengatakan jika kehidupannya saat ini sedang sulit. Sedangkan kehidupan Alex berubah karena pekerjaannya yang sangat riskan. Alex masih nekat masuk ke rumah Olga. Di sana ia bertemu anak laki-laki Olga yang berusia 10 tahun. Hal itu membuat Alex cukup terkejut. Namun Alex yang ingin berencana mengajak Olga dan anaknya kencan juga makan malam, tentunya sempat ditolak Olga. Mencoba lagi mengajak kencan, akhirnya Olga mengiyakan hingga menyanggupi untuk tukar hari libur dengan rekannya di salon. 2 minggu kemudian di suatu markas damkar, tempat di mana Alex dan rekan-rekannya bekerja, mereka melakukan refresh dengan cara bersulang, meminum dan menyiram Alex dengan berbagai air dari ember-ember dan selang. Mereka begitu kompak. Setelahnya, para anggota damkar berpesta minum-minuman di rumah pimpinannya. Mereka bernostalgia akan pengalaman kebakaran reaktor yang membuat mereka sangat kepanasan dan seperti terpanggang. Tak selang beberapa lama, Alexei datang ke rumah Olga kembali dalam keadaan mabuk. Tentunya membuat Olga sedikit jengah dan kecewa. Apalagi Alex sempat melupakan janjinya yang mana sudah mempersiapkan makan malam. Karena ada pembicaraan serius, Olga menyuruh anaknya pergi bermain keluar. Suatu halangan membuat Alexei begitu sakit. Namun bersikeras ingin Olga dan anaknya mengikuti kepindahannya ke kota Kiev karena ingin menjadi satu keluarga. Yang tentunya ditolak Olga. Karena selama ini mereka berdua merasa baik-baik saja tanpa Alexei yang pernah meninggalkannya. Sempat ada perdebatan, akhirnya mereka kembali meninggalkan satu sama lain. Malam hari anak Olga masih bersepeda bersama 2 temannya. Mereka mengambil kamera untuk merekam reaktor nuklir dari kejauhan. Mereka yang tengah bersenda gurau tiba-tiba melihat ledakan besar yang ada di reaktor itu. Ketakutan, 2 temannya langsung pergi, sedangkan anak Olga tetap merekamnya dan tertinggal. Di rumah sakit, Alexei mendengar kabar jika kantor PLTN Chernobyl kebakaran hebat. Tim medis dalam kondisi huru-hara sibuk menyiapkan diri jika para petugas damkar menjadi korban akan kebakaran dan paparan radiasi. Mendengar kabar itu, Alex langsung melajukan cepat mobilnya. Di tengah jalan, Alex tidak fokus hingga membanting setirnya ke tepian. Keluar dari mobil, Alex melihat kepulan asap yang sangat besar dan hitam pekat yang berasal dari reaktor. Ketika ada mobil pemadam kebakaran melintas, Alexei menyetop mobil itu dan ikut bersamanya sambil menunjukkan kartu anggota damkar. Di mobil itu Alexei turut memakai baju damkar. Tiba di huru-hara lokasi kebakaran reaktor, Alexei bertemu salah satu timnya, Tigran, yang wajahnya sudah terluka. Rekannya itu mengatakan jika tim mereka lah yang datang paling awal saat api berkobar. Tigran tidak bersama yang lain karena saat itu orang-orang menyuruhnya naik ke atap saat reaktor meledak dengan api yang luar biasa besar. Alexei sampai tidak percaya apa penyebabnya hingga bisa meledak. Efek radiasi membuat Tigran mengalami komplikasi dan muntah-muntah yang akhirnya dilarikan ke medis. Banyak anggota damkar di lokasi itu mengalami komplikasi yang sama akibat radiasi.
seperti muntah-muntah, lemas tak berdaya, hingga meninggal. Kolonel berseru jika salah satu anggota, Yuri, dalam bahaya dan masih terjebak di atap. Alexei dan kawannya bergegas menuju Yuri. Di tengah koridor mereka bertemu Sergei yang sudah lemah dan tak berdaya dan hanya mengatakan jika atapnya terbakar. Di sana Alex dituntut menjadi pahlawan demi timnya di tengah-tengah api yang sangat panas untuk menolong rekannya. Alexei menemukan Yuri yang wajahnya sudah benar-benar rusak karena terbakar. Dengan susah payah Alexei membopong kawannya itu. Tim medis datang berseru untuk mengutamakan petugas damkar yang kritis, terluka parah, dan muntah-muntah. Namun sayangnya mobil ambulans kelebihan muatan. Alexei bersikeras ingin ikut karena semua yang ada di dalam mobil itu adalah timnya. Setelah perdebatan kecil dengan tim medis, akhirnya Alex yang ditawarkan untuk menyupir mobil ambulans. Tiba di huru-hara kesibukan rumah sakit yang penuh. Petugas damkar yang selamat buru-buru melepaskan pakaian damkar mereka karena paparan radiasi, termasuk Alexei. Alexei pun melanjutkan pemeriksaan dan perawat memberikannya obat penenang, diazepam. Kemudian dirujuk ke ruang perawatan Bangsal 2. Dalam kondisi tersebut, diantaranya ada satu petugas yang meninggal. Dan Alexei melihat kawan-kawannya yang terbujur parah dan kritis tepat di depan mata. Pindah di ruang rawatnya, Alexei bermimpi seakan dihantui saat-saat traumatis bersama rekan-rekannya yang berjuang mati-matian memadamkan ledakan api reaktor, juga paparan radiasinya yang luar biasa. Tak lama setelahnya, Alex dibangunkan Dr. Dina dari ahli radiologi kota Kiev, berpesan agar Alex memberi keterangan lebih lanjut dan menunggunya di koridor. Di tengah pengobatan bersama perawat, di luar jendela dari ruang rawat, Alexei dan kawannya melihat keributan antara polisi dengan keluarga korban petugas damkar. Mereka sementara tidak dibolehkan dekat dengan korban karena korban terkontaminasi dan terpapar radiasi. Namun perawat mengatakan jika reaksi setiap orang berbeda. Ada yang 5 menit meninggal setelah terpapar radiasi. Ada pula beberapa yang membaik setelah 5 jam. Masih di rumah sakit, Alexei menemui tim dokter. Dokter hanya bertanya apakah Alex bisa menyelam, dan Alexei mengatakan ia punya pengalaman dalam scuba diving. Tim dokter ingin membawa Alexei pada sebuah rapat konferensi dan turut membantu kasus reaktor nuklir di Chernobyl. Namun Alexei menyatakan jika ia telah pindah ke Kiev, sedangkan dokter akan membantu mengurus kepindahan Alexei. Keesokan paginya, Alexei dan tim dokter menuju konferensi yang dihadiri teknisi dan komisi pemerintah. Rekaman video pun dinyalakan sebagai bahan presentasi dan penyelidikan. Dalam rekaman itu menunjukkan terdapat kawah hasil ledakan di antara unit ketiga dan keempat. Reaktor berada di ambang kritis. Titik gumpalan adalah bahan bakar reaktor yang terbakar. Suhu meningkat yang mana bisa melelehkan lantai reaktor dan beton di bawahnya. Reservoir air pendingin berada tepat di bawah reaktor. Jika cukup banyak bahan bakar yang terbakar dan mencapai air, maka akan terjadi ledakan uap yang menyebabkan pelepasan bahan radioaktif lebih lanjut. Jika mencapai reservoir, kota Kiev, Moskow, dan seluruh Eropa akan terkontaminasi. Untuk mengatasinya, air harus dikeluarkan dari katup, terutama yang paham koridor di bawah reaktor untuk membuka pintu katup drainase secara manual. Diprioritaskan bagi relawan yang bisa menyelam, namun pekerjaan ini sangatlah beresiko dan nyawa taruhannya. Seakan merelakan para relawan untuk mendidih dalam air yang sangat panas. 2 orang hanya dapat mengatasinya dalam 8 menit. Dari komisi pemerintah sebagai jasa dari relawan akan dipersiapkan tiket pesawat untuk membawa mereka ke Swiss untuk diberi perawatan di klinik spesialis radiasi. Dan relawan paling menonjol akan diberikan apartemen pribadi di Moskow, serta sekretaris jenderal menemuinya secara pribadi. Mendengar pendapat itu, tim dokter menunjukkan keresahan dan keraguan dengan menghisap rokok mereka di depan komisi pemerintah. Kembali mempelajari peta koridor. Orang yang cukup lama di sana dipastikan terekspos radiasi. Suhu air adalah 56 derajat Celcius. Masih cukup bisa ditahan. Namun pada saat berkeliaran di labirin itu, suhu air bisa mencapai 70 derajat Celcius. Tak ada yang mampu berenang pada kondisi itu. Rapat ditutup dengan mengajak calon relawan simulasi di kolam renang. Tentunya kolam sudah ditingkatkan suhu panas sesuai panas radiasi pada reaktor. Ketika simulasi dimulai, dikatakan calon relawan hanya mampu bertahan 12 menit.
yang mana suhu di kolam saat itu masih 51 derajat Celcius, sedangkan suhu akan ditingkatkan menjadi 56 derajat Celcius. Sementara dari pihak komisi pemerintah dan insinyur sendiri masih tidak tahu katup mana yang harus dibuka dari reaktor. Karena ada bermil-mil pipa di air keruh, mereka pun belum mendapatkan petunjuk. Di lain sisi, Alexei menegaskan bagaimanapun juga air panas dan kotor di ruang tertutup tidak bisa disamakan seperti air bersih di kolam renang. Insinyur tidak terlatih untuk kondisi seperti itu. Namun, komisi pemerintah bersikeras akan melatihnya di kolam air panas. Di lain sisi, Komandan Damkar meragukan pendapat komisi pemerintah karena anak buahnya bukan seorang tentara. Ini bukan mengenai sanggup atau tidak, tapi mengenai hidup atau mati. Alexei yang merasa tak lagi memiliki wewenang untuk memimpin ditelaah oleh anggota birokrasi. Bukankah Anda telah bersumpah untuk melindungi negara dengan segenap jiwa dan raga? Yang sekilas membuat Alex berpikir. Sirine darurat kota berbunyi sangat keras karena adanya pemberitahuan akan insiden di PLTN Chernobyl, membuat huru-hara warga yang resah. Demi keamanan warga, anak-anak menjadi prioritas utama untuk dievakuasi sementara. Seruan itu membuat banyak warga panik, termasuk Alexei yang berlarian hendak menuju Olga dan anaknya yang bernama Alex. Tiba di rumah Olga, Alexei mengkhawatirkan Alex terbaring sakit karena radiasi parah. Alex sempat bertanya kepada Alexei, "Apakah kau ayahku?" di tengah perbincangan mereka. Tetapi Olga segera mengalihkan dan menggendong Alex untuk ikut dievakuasi bersama anak-anak lainnya di tengah situasi yang genting. Alexei ikut menjaga Olga dan Alex. Mereka naik bus bersama orang tua dan anak lainnya ke rujukan rumah sakit kota Kiev. Bukan di ambulan yang mana kondisi Alex sangat lemah, sesak nafas hingga muntah di bis. Olga yang tengah memangku Alex kecewa dan marah karena merasa diperlakukan seperti hewan ternak dan jengah akan janji-janji yang membuatnya berteriak dengan Alexei. Kekesalan Olga membuat Alex yang bersuara lemah itu meminta ibunya untuk tidak lagi berteriak pada Alexei. Hal itu membuat Olga khilaf pada anaknya. Kemudian Alex menitipkan uang 300 rubel pada Olga dan mengelus rambut Alex, semua akan baik-baik saja. Alex selalu pamit, mengecup kening Olga, kemudian turun terlebih dahulu dari bis. Tentunya pamit untuk panggilan jiwa yang belum diketahui Olga. Alexei menemui insinyur, mengajukan dirinya bergabung dengan grup pertama karena memahami koridor reaktor dengan baik. Namun insinyur mengatakan untuk menunggu Kamerat Staisin. Alexei dan insinyur itu kembali melihat peta koridor. Alex mengatakan untuk menembus rute tercepat perlu memotong jalan, dan Alex ingin dibawa ke lokasi untuk menunjukkan rutenya. Pada akhirnya mereka terbang bersama relawan, insinyur, anggota birokrasi, dan tim medis dengan helikopter ke lokasi reaktor yang masih berasap hitam pekat. Dengan menggunakan masker, Alexei dan tim menyusuri koridor untuk mencari rute. Setelah berhasil ditemukan, tak lama kemudian Alexei kembali menghubungi Olga yang berada di rumah sakit. Tentunya ingin mengetahui kondisi Alex. Alexei mengatakan jika Alex akan ia bawa untuk mendapatkan perawatan khusus. Namun Olga yang skeptis dan masih kecewa malah terburu menutup teleponnya. Alexei yang gelisah mengajukan permintaan pada anggota birokrasi. Ia akan menjadi relawan, namun ingin anaknya, Alex, yang pergi ke Swiss untuk mendapatkan perawatan khusus di sana karena terpapar radiasi yang parah yang saat ini dekat dengan lokasi PLTN Chernobyl. Sementara Alexei mengorbankan dirinya untuk melakukan perawatan medis lokal saja. Birokrasi mungkin menerima dan akan mempertimbangkannya. Pada keesokan hari, misi dimulai. 4 relawan, Alexei, Nikita, Valery, dan Boris, dengan menggunakan baju pengaman ekstra memasuki labirin yang panas, diikuti anggota birokrasi, insinyur, dan tim medis yang menunggunya di koridor luar. Alexei dan tim memotong jalan dengan las, satu persatu masuk ke sana, menyelam sebentar dan melewati air panas. Setelahnya ketika akan membuka katup, Nikita terkena semprotan uap dengan kerasnya, membuat wajahnya terluka dan tubuhnya melemah. Nikita yang sempat bersikeras untuk melanjutkan misi ditolak ketiganya agar Nikita jeda sejenak di tempat. 3 relawan melanjutkan jalan. Secara tiba-tiba, Valery mual-mual dan malah diserang Boris untuk menghentikan bualannya. Valery sulit bernafas dan terkena serangan panik luar biasa. Teringat Sergei yang meninggal akibat radiasi. Alexei dan Boris mengatakan jika mereka juga sangat takut, namun belum mau mati
dan tidak akan menyerah karena masih memiliki mimpi dan cita-cita. Setelah saling menguatkan, 3 relawan melanjutkan jalan. Tiba-tiba mereka terkena semburan air panas yang sangat keras dan deras, hingga membuat mereka terjatuh, termasuk Valerie yang terluka. Gulungan kabel jatuh dalam kubangan, membuat Boris menyelam ke air panas itu untuk mengambilnya. Waktu hanya tinggal 6 menit. Setelah menemukan kotak persimpangan, Alex menyatakan air itu sangat panas, namun masih bisa ditoleransi. Boris diminta untuk menghitung waktu, sementara Alexei akan menyelam sambil menggendong Valerie di pundaknya, agar Valerie menghubungkan kabel untuk membuka katup air secara otomatis. Dengan susah payah, Valerie menghubungkan kabel ke kontak bawah pemutus dengan waktu tinggal 1 menit lagi. Kemudian menghubungkan saklar, waktu pun selesai. Setelah dirasa suara dan arus menyala akan membuka katup otomatis, mereka sempat berpuas diri. Namun, ketika memperhatikan suaranya lagi, akhirnya suara itu ternyata mati atau gagal, yang memaksa mereka membuka katup secara manual. Ketiganya kembali menyusuri koridor melewati tempat Nikita istirahat tadi. Tapi mereka tidak menemukan rekannya itu sembari berteriak memanggil-manggil Nikita. Mereka berjalan lagi. Entah mengapa mendadak Boris mendorong keras Alexei hingga tertatap kesakitan. Seperti terbesit pikirannya untuk menjadi relawan yang paling menonjol. Boris berlarian, membuat Alexei dan Valerie mengejarnya karena dalam bahaya. Boris sudah sangat dekat pada reaktor dengan api yang menyala-nyala di sana. Boris yang terlena hanya terdiam dan kagum sendirinya. Sedangkan Alexei dan Valerie berteriak untuk segera menutup pintu agar apinya tidak menyambar keluar. Boris yang tidak menyadari sudah terkena luka bakar, kemudian menutup pintunya. 3 relawan akhirnya dibawa tim medis dengan ambulans. Saat itu Boris masih bernafas, namun di tengah perjalanan, ia meninggal, membuat Alexei, Valerie, dan dokter berduka. Rezim Uni Soviet pada zaman itu membuat manusia mempertaruhkan nyawanya. Paginya di kamar rawat rumah sakit, Alexei terbangun dari istirahatnya. Ia keluar menuju bangsal, sempat bertemu dan berbincang di sana. Nikita pun masih ada di sana dan sedang mendapat perawatan yang sama. Alexei dan Valerie berencana tetap melanjutkan misi untuk membuka katup secara manual, yang mana mereka juga menyadari jika itu adalah misi bunuh diri, namun sebagai relawan. Secara kebetulan Olga ditugaskan rumah sakit untuk memangkas habis rambut banyak pasien yang terpapar radiasi parah. Setelah menyelesaikan tugas, Olga merapikan dan mencuci seluruh tubuhnya. Olga yang mengetahui Alexei ada dalam perawatan radiasi pun menghampirinya. Ia menampar, memukul kecil, dan menangis karena meninggalkannya untuk misi berbahaya. Sementara Alexei memeluk erat Olga, sembari berpelukan saling melepas rindu. Alexei mengatakan jika ia harus segera memasukkan anak mereka, Alex, ke pesawat untuk terbang menuju Swiss yang telah ia daftarkan, lalu mendapat perawatan khusus radiasi di sana. Keesokannya di bandara, Alexei dan Olga mengantarkan Alex menuju pesawat yang akan dinaiki bersama dengan dokter dan pasien yang terpapar radiasi parah lainnya. Alexei telah menepati janji besarnya. Di rumah, Alexei dan Olga bermalam bersama. Mereka sempat bermesraan. Namun Olga cukup enggan karena masih dikuasai kekhawatirannya. Bangun di pagi hari, Olga tak menemukan Alexei dan memanggil-manggilnya. Ia hanya menemukan secarik surat yang berisikan jika ia punya anak laki-laki yang hebat, dan Alexei pun kembali pamit. Olga kecewa, sedih, menangis, campur aduk hingga ditinggalkan kembali. Tentunya untuk misi yang mempertaruhkan nyawa lelaki yang sebenarnya ia cintai. Dengan pengawasan berbagai tim, Alexei dan Valerie kembali melanjutkan misinya menyusuri koridor reaktor. Tiba di kubangan air yang sangat panas dan kotor, mereka berjuang menyelam cukup dalam di sana hingga menemukan katup air. Setelah susah payah, akhirnya mereka berhasil hingga airnya mengalir keluar yang disaksikan berbagai tim. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Setelah berhasil membuka katup, Valerie kehilangan konsentrasi dan kesulitan bernafas ketika hendak menyelam ke atas dengan tali. Sementara Alexei terkejut setelah menyadari jika Valerie sama sekali tak terlihat di bawahnya. Alexei kemudian menarik-narik tali, berharap Valerie masih berpegangan dengan tali.
Namun yang terjadi, Valery menyerah akan keadaannya dengan memotong tali. Namun ketika Alexei masih menarik, tersadar jika talinya putus, Valery tenggelam mendidih di bawah air yang sangat panas. Alexei tetap tak meninggalkannya begitu saja, sehingga Alexei nekat kembali menyelam ke bawah mencari Valery, berharap masih bisa menolongnya. Namun tak lama kemudian, Alexei mulai tak sadarkan diri, hingga alam bawah sadarnya tertuju pada Olga dan Alex. Tiba saatnya di rumah sakit, Dokter Dina sempat berbincang pada Olga yang mengenakan baju pengaman medis, mengatakan bahwa Olga harus lebih berhati-hati karena Alexei telah mengandung radioaktif. Suasana menjadi cukup mencekam ketika Olga memasuki ruang isolasi dengan perlahan. Secara mengejutkan, ia nekat melepas baju pengamannya, lalu berbaring dan memeluk Alexei di ranjang isolasi, yang mana kondisi tubuh Alexei sudah dipenuhi luka bakar. Tak ada lagi rambut, dan wajahnya nyaris tak terlihat wujudnya karena sudah sangat melepuh. Sosok Alexei layak dicintai karena pengorbanannya untuk negara, terutama untuk Alex. Buah hatinya hasil dengan cinta lamanya, Olga. Cinta lama kembali bersatu. Dengan kondisi tersebut, Olga akan tetap selalu mencintainya. 3 bulan kemudian, Alex tiba dalam keadaan siuman, dengan Olga yang menjemputnya di bandara. Mereka pun kembali bersama. Film pun selesai.